Selamat siang, Pak. Siang, Perkenalkan, saya Dr. Anissa, dokter yang berjaga di klinik siang hari ini. Dengan Bapak siapa? Paniden, Usianya berapa, Pak? 60 tahun, Bapak tinggal di mana? di Kampung Bojong. Asli orang sini, Pak? Nah, Orang mana, Pak? dari Bandung. Oh, iya. Baik, Pak. Apa Bapak sekarang sudah bekerja? Ya pensiun ya. Baik, Bapak ada keluhan yang bisa saya bantu? Ini dada sesak, berat tuh. Baik, Pak. Untuk mengetahui penyakit Bapak, kita langsung saja ya, Pak, melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Iya. Apa Bapak bersedia? Ya, Baik, Bapak. Nanti sebelum keranjang pemeriksaan, boleh dibuka dulu ya, Pak, jaket sama bajunya. ya. Iya. Silakan. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan juga air bersih dengan menggunakan metode 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar, dan lalu akan mengeringkannya. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan jugular venous pressure pada pasien ini. Posisikan pasien senyaman mungkin, lalu gunakan bantal pada bagian kepala pasien agar otot sternocleidomastoid dalam keadaan rileks. Pastikan posisi tempat tidur berada pada kemiringan 30 derajat. Lalu saya akan berada pada sisi pasien untuk mulai melakukan pemeriksaan. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dari arah pemeriksa. Lalu saya akan memeriksa pada bagian kedua sisi leher dengan menggunakan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Lalu kemudian mengidentifikasi vena jugularis internalnya. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka saya akan menggunakan vena eksternalnya. Kemudian saya akan menentukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis internal, tepatnya pada setengah bagian dari bawah leher. Kemudian saya akan mengidentifikasi titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis kanan. Kemudian saya akan menghitung tekanan dari vena jugularisnya menggunakan penggaris dengan meletakkan penggaris segitiga pada sudut sternum dan akan meletakkan penggaris secara horizontal tegak lurus terhadap penggaris yang segitiga. Pada umumnya, sudut sternum terletak pada jarak 5 cm di atas atrium kanan. Dan hasil pengukuran pasien ini, tekanan vena jugularnya adalah 5+2 cm H2O, di mana batas ini termasuk pada kategori normal. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan pulsasi karotis. Pastikan pasien tetap dalam keadaan berbaring dengan posisi tempat tidur berelevasi 30 derajat. Kemudian hal pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai amplitudo dan kontur. Lalu saya akan menginspeksi pada bagian leher untuk menilai pulsasi karotis. Inspeksi pertama dilakukan pada bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah pada tangan kiri. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah pada arteri karotis kanan, tepatnya 1/3 bagian bawah leher. Kemudian tekan ke arah posterior hingga terasa pulsasinya. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi leher sebelah kirinya, dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kanan. Tingkatkan tekanan hingga terasa pulsasi dan juga konturnya secara maksimal. Jangan pernah melakukan penekanan pada kedua sisi arteri karotis di saat yang bersamaan. Kemudian menentukan trill atau getaran dan juga bruit pada arteri karotis dengan melakukan palpasi untuk mendeteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Lalu dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan stetoskop bagian diafragmanya. Kemudian letakkan stetoskop tersebut pada area karotis dan saya meminta pasien untuk menahan nafas. Selanjutnya pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan arteri brachialis. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan tapak tangan yang menengadah ke atas. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri di bawah siku pasien dan tangan kanannya digunakan untuk merasakan pulsasinya, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengahnya. Rasakan pulsasinya pada medial dari tendon bicep.
Selanjutnya, pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama, inspeksi. Pastikan ruangan dengan pencahayaan yang baik. Kemudian, saya akan menentukan titik impuls maksimum pada posisi supine. Dan pada umumnya, titik impuls maksimal ini dapat ditemukan di area intercostal space 4 dan 5. Kemudian, palpasi. Gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Kemudian periksa getaran atau thrill dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Selanjutnya menentukan titik impuls maksimum pada lokasi ventrikel kanan. Saya akan menggunakan ujung-ujung jari dan meletakkannya pada interspace 3, 4, dan 5. Dan saya akan meminta pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian nanti menahan nafas beberapa saat agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak itu menandakan bahwa batas kiri jantung biasanya ada di sepanjang linea midclavicularis, sedangkan batas kanan terdapat di linea sternalis kanan. Dan batas atas jantung terletak pada interspace 2. Selanjutnya, pemeriksaan bunyi jantung. Pada umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Pertama, area katup aorta berada pada intercostal space 2 kanan dan pada linea parasternalis kedua. Selanjutnya, area katup pulmonari yang berada di intercostal space kiri kedua pada linea parasternalis. Lalu, area katup trikuspid yang berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus hypodeus. Dan yang terakhir, area katup mitral yang berada di intercostal space kelima pada linea midclavicularis kiri. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui dan mendengar bunyi jantung. Yang pertama, S1 dengan frekuensi medium to high. Untuk pemeriksaan S1 dan S2, saya menggunakan stetoskop pada bagian diafragmanya, dibarengi dengan palpasi pada arteri radialis. Bunyi S1 ini memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu penutupan katup mitral dan yang kedua penutupan katup trikuspid. Selanjutnya S2 yang dilakukan sama seperti auskultasi pada S1, namun S2 ini memiliki frekuensi yang tinggi dan mempunyai dua komponen. Yang pertama yaitu penutupan katup aortik dan yang kedua penutupan katup pulmonik. Selanjutnya ada S3 yang memiliki frekuensi mid-diastolik yang rendah dan pada pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan stetoskop pada bagian bel dan jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Lalu selanjutnya S4. S4 ini merupakan bunyi patologis yang mana pada pasien ini tidak terdapat bunyi S4 sehingga dikategorikan normal. Dan juga pada pasien ini tidak ada bunyi murmur. Selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas pasien untuk mengetahui apakah terdapat edema atau tidak. Saya akan menekan pada bagian dependen, tepatnya pada tulang kering bagian bawah dengan menggunakan jari untuk mengetahui apakah terdapat pitting edema atau tidak. Apabila terdapat pitting edema, akan tetap ada lekukan ketika jari sudah diangkat. Sedangkan pada pasien ini tidak terdapat lekukan, menandakan bahwa pasien ini normal.